Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan UTBK tahun 2021 ya. Dimana UTBK-nya kalau nggak salah kurang 50-an hari ya, teman-teman. Nah, bagaimana persiapan teman-teman? Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TPS mengenai bahasa Panda. Apakah itu bahasa Panda? Nah, mari kita simak videonya ya. Sebelum teman-teman menyimak videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai. Apa itu bahasa Panda? Coding dan decoding. Nah, coding merupakan suatu pengonversian suatu kata menjadi ungkapan tertentu dengan suatu pola. Pengkodean terjadi pada urutan huruf atau angka yang digunakan sebagai pengganti dari kata asli atau seri angka yang dikodekan. Nah, model tes ini itu merupakan dasar dari tes bahasa Panda yang kita sebut dengan sebutan tersebut, yaitu bahasa Panda, yang akhirnya menjadi cukup dikenal dan bahkan viral di UTBK tahun 2020 karena anak-anak itu masih belum terbiasa dengan pengkodean dan coding ini, atau yang biasa disebut dengan bahasa Panda. Nah, pengkodean sendiri bisa terjadi pada serangkaian huruf yang membentuk kata, atau serangkaian angka, atau seri alfanumerik yang mencakup keduanya serangkaian angka dan huruf. Sedangkan decoding pada prinsipnya adalah konsep terbaliknya dari coding dalam hal pertanyaannya. Dari suatu pengkodean yang diberikan pada suatu karakter kata, angka, atau seri campuran sebagai informasi yang harus kita temukan polanya. Kemudian kita diberikan suatu kode yang mesti kita ubah ke dalam bentuk karakter huruf, susunan kata angka yang dikodekan. Nah, di sini ada jenis-jenis metode pengkodean. Yang pertama yaitu simple arrangement atau aturan sederhana. Nah, jenis pengkodean ini merupakan jenis pengkodean sederhana dan yang paling umum. Kode-kode yang diterapkan diperoleh dengan hanya menyelaraskan atau mengurutkan susunan kembali huruf yang diberikan dalam sebuah kata. Nah, coba kita lihat bagaimana contoh soalnya. Contoh yang pertama yaitu dalam bahasa kode, ablasi atau ABLASI dikodekan sebagai BAALIS. Dengan pengkodean yang sama, maka Chandra menjadi. Nah, kita harus tahu bagaimana pola pengkodeannya. Nah, pengkodean ablasi menjadi baalis atau dibaca seperti itu ya, diperoleh dari menukarkan letak dari urutan setiap dua huruf. Misalkan, nah di sini yang awal ini kan AB. AB ditukar menjadi BA. LA ditukar menjadi AL, sedangkan SI ditukar menjadi IS. Sehingga kalau ini dirangkai jadinya BAALIS. Jadinya sama seperti ini ya. Nah, sehingga untuk yang soal yang Chandra itu nanti polanya juga sama. CA ditukar menjadi AC, ND ditukar menjadi DN, RA ditukar menjadi AR. Sehingga ketemu jadinya ACDN AR. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita coba contoh kedua. Jika kata ultimatum dikodekan sebagai TLUAMIMUT, maka pengkodean dari kata manuskrip adalah, kalau dilihat pengkodean dari kata ultimatum menjadi TLUAMIMUT ini memiliki pola perubahan urutan pada setiap 3 hurufnya. Kalau yang contoh satu tadi hanya 2 huruf yang ditukar tempatnya, kalau ini nanti ada 3 huruf yang ditukar tempatnya. Misalkan nih, ULT. 3 huruf yang pertama diubah menjadi TLU. Nih, TLU ya. IMA menjadi AMI, TUM menjadi MUT. Sehingga pengkodean dari kata manuskrip dengan pola yang sama adalah kita ambil 3 huruf yang pertama, MAN menjadi NAM, USK menjadi KSU, RIP menjadi PIR. Sehingga kalau dirangkai manuskrip dikodekan menjadi NAMKSUPIR gitu ya. Jadi yang benar adalah jawaban yang B. Contoh yang ketiga, dalam bahasa kode tertentu, kata resistan dikodekan menjadi sisrenat. Dengan pola pengkodean yang sama, kata sabotase menjadi kata resistan dengan pengkodean menjadi sisrenat. Pola pengkodeannya adalah resis, kita ambil satu suku kata, resis dirubah menjadi siser, atau penulisannya dibalik urutannya. Dari yang depan diubah paling yang belakang gitu ya teman-teman. Sehingga kata tan akan menjadi nat, maka resistan akan menjadi sisrenat. Selanjutnya untuk kata sabotase,
Cara pengkodeannya, sabot itu dirubah menjadi kata tobas, sedangkan ase dirubah menjadi esa. Sehingga kata atau pengkodean untuk kata sabotase adalah tobasesa. Jadi jawabannya adalah yang E, tobasesa. Oke, kita lanjut, coba kita cek contoh yang keempat. Jika ALTHOUGHT dalam bahasa kode tertentu dikodekan menjadi TLAUOHTHG, maka kata yang dikodekan dengan FEDANIYLB adalah. Nah, kita cek penjabaran dari pengkodean kata ALTHOUGHT dalam bahasa kode tertentu dikodekan menjadi TLAUOHTHG. Nah, itu polanya ALT, 3 kata yang pertama, ALT itu dirubah menjadi TLA, berarti ini dibalik ya urutannya. Terus HOU dirubah menjadi UOH, GHT dirubah menjadi THG. Sehingga dengan metode yang sama, kata FEDANIYLB merupakan kode dari FED dirubah menjadi DEF, ANI dirubah menjadi INA, dan YLB dirubah menjadi BLY. Maka jawabannya yang benar yaitu DEFINA-BLY. Jawabannya adalah yang do. Nah, inilah tadi beberapa contoh dari jenis pengkodean yang pertama, yaitu aturan sederhana. Selanjutnya kita akan belajar jenis yang kedua, yaitu direct substitution atau substitusi langsung. Metode ini merupakan metode penggantian dari karakter huruf yang menyusun kata atau susunan angka dari suatu seri diganti oleh karakter yang dikodekan berupa alfabet, angka atau simbol lain yang ditempatkan pada kata yang dikodekan pada posisi yang sama seperti pada susunan awal yang diberikan. Nah, bentuk variasi dari pengkodean ini adalah dengan mencampur adukkan pensubstitusiannya, seperti itu ya. Nah, seperti apa contoh soalnya? Mari kita simak contoh yang pertama. Dalam bahasa kode, kata GANCU diterjemahkan menjadi HOURS. Dan kata DABIR diterjemahkan menjadi kata POKSI. Nah, dengan bahasa pengkodean yang sama, bagaimana untuk mengkodekan kata RIANG atau riang? Nah, tadi GANCU itu dikodekan menjadi HOURS. Maksudnya itu G itu berarti sama dengan H, A sama dengan O, N sama dengan U, dan seterusnya. Begitupun juga untuk kata DABIR itu sama dengan POKSI. Jadi D sama dengan P, A sama dengan O, dan begitu seterusnya. Nah, sekarang untuk kata riang, kita cek R itu sama dengan apa? R itu kan sama dengan I. Berarti R sama dengan I. Ini kita cek, I sama dengan S, A sama dengan O, N sama dengan U, dan G itu sama dengan H. Jadi kata RIANG itu sama dengan ISOUH. Gitu ya teman-teman. Jawabannya adalah yang do. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Dalam suatu bahasa pengkodean tertentu, LEKSIKAL dikodekan sebagai 7385487 dan TANON dikodekan sebagai 62191. Jika menemukan suatu kode tertuliskan 5384725, maka yang dimaksud adalah LEKSIKAL itu dikodekan dengan angka 7385487. Nah, ini berarti diurutkan. L itu sama dengan 7, E sama dengan 3, K sama dengan 8, dan begitu seterusnya. Begitu juga dengan kata tanon. Tanon dikodekan menjadi 62191. T sama dengan 6, A sama dengan 2, N sama dengan 1, dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan angka 5384725 itu akan membentuk kata apa? Seperti itu ya. Kita cek 5 itu kita lihat di sini angka 5. Nah, angka 5 ini menunjukkan huruf S. Angka 3 menunjukkan huruf E. Angka 8 menunjukkan huruf K, gitu ya. Nah, sehingga maka nanti akan terbentuk kata, nah ini angka 4 kita cek menunjukkan huruf I, kita tuliskan di sini. Angka 7 menunjukkan L, ini, dan begitu seterusnya ya. Nanti akan terbentuk kata sekilas. Jawabannya adalah yang B.
Nah, itulah tadi contoh dari substitusi langsung. Selanjutnya, kita belajar tentang jenis yang ketiga, yaitu pattern substitution atau substitusi pola. Metode pengkodean ini menggunakan seri urutan alfabet. Kata-kata tertentu yang dikodekan dengan huruf-huruf lain sesuai urutan alfabet dengan pola tertentu. Nah, bagaimanakah contoh soalnya? Contoh yang pertama, dalam bahasa kode, triangle atau TRIANGLE dikodekan sebagai WULDQJOH. Maka bagaimana dengan kata robusta, ROBUSTA dikodekan seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pola pengkodean dari kata triangle menjadi WULDQJOH gitu ya. Setelah kita lihat ternyata polanya itu seperti ini. T itu sama dengan W. R sama dengan U, I sama dengan L, dan seterusnya. Ternyata dari kata triangle menjadi kata WUL ini, itu masing-masing huruf ditambahkan 3. Dari kata T menjadi W itu ditambah 3. Dari kata R menjadi U juga ditambah 3. Dan semuanya ini adalah ditambah 3. Maka nanti untuk kata robusta itu pengkodeannya juga sama. Semua huruf pada kata robusta ini sama kodenya, yaitu ditambah 3 semua. R ditambah 3 jadi U, O ditambah 3 jadi R, B ditambah 3 jadi E, dan begitu seterusnya. Maka kata robusta itu jika dikodekan akan menjadi UREXVWD. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya teman-teman. Oke, coba kita cek contoh yang kedua. Pada suatu tempat menerapkan pengkodean untuk menjaga keamanan informasi. Kata ambiguitas dikodekan sebagai CPDLI XKWCV. Maka ketika menemukan kata RHOLUDJDP, maksud dari kata tersebut adalah, nah ini dibalik ya teman-teman. Kalau tadi ambiguitas dirubah menjadi kata yang susah dieja ini, maka soalnya kata yang susah dieja ini menjadi apa gitu. Nanti dibalik berarti ini pembalikan. Nah, dari kata ambiguitas dikodekan menjadi CPDLIXKWCV diterjemahkan dengan pola. Nah, dari A ke C itu ditambah 2. Dari M ke P ditambah 3. Dari B ke D ditambah 2. Ternyata ini semuanya ditambah, tapi ditambah dengan angka yang selang-seling. 2, 3, 2, 3, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tapi pada soal tadi itu yang diketahui kata-kata yang susah dieja, berarti kata-kata yang bawah. Disuruh mencari kata-kata yang atasnya ini, berarti nanti tandanya dibalik, jadi minus semua. Tapi untuk pola angkanya itu sama. Sehingga dengan cara terbalik menyusunnya, untuk menemukan kata yang dimaksud dalam pengkodean yang dipakai kata RHOLUDJDP adalah, nah dibalik ya teman-teman. R yang tadi awalnya plus jadi min. R dikurangi 2 jadi P, H dikurangi 3 jadi E, O dikurangi 2 jadi M, dan begitu seterusnya. Maka kata-kata RHOLUDJDP itu akan menjadi kata-kata pemisahan. Seperti itu. Jawabannya adalah yang B. Lanjut, untuk yang jenis ketiga itu adalah alphanumeric coding atau pengkodean alphanumerik. Pada pola pengkodean metode ini yang perlu diperhatikan adalah urutan daftar alfabet, di mana dari A sampai Z itu kan alfabet dari 1 sampai 26. Sebagai cara menghafalkannya itu lihat kotak yang warna biru. E itu adalah urutan kelima, J ke-10, O 15, T 20, Y 25. Sebagai acuan teman-teman agar gampang menghafalkannya. Seperti itu ya. Nah, langsung saja kita simak contoh soalnya. Contoh yang pertama, jika dalam bahasa kode tertentu kata respect dikodekan sebagai 18519165320, maka kata Frege dikodekan menjadi angka. Nah, kita cek bagaimana kata-kata respect ini menghasilkan angka-angka seperti ini. Teman-teman harus ingat tabel urutan alfabet tadi. Nah, selanjutnya kata-kata respect itu bisa dijabarkan di mana R itu adalah urutan ke-18, E ke-5, S ke-19, P ke-16, E ke-5, C ke-3, T ke-20. Nah, dari angka-angka dari hasil alfabet itu tadi disusun menjadi 1, 18, 5, 19, 16, 5, 3, 20, disusun menjadi angka yang seperti ini. Nah, berarti untuk kata Frege itu juga sama. F itu urutan ke-6, R ke-18, A ke-1, G ke-7, I ke-9, L ke-12, E ke-5. Maka nanti urutan angka-angkanya menjadi 6, 1, 8, 1, 7, 9, 1, 2, 5.
Maka jawabannya adalah yang E. Gitu ya teman-teman. Sekarang kita coba cek contoh yang kedua. Jika pada suatu bahasa pengkodean, Precious dikodekan sebagai 911293581161, maka bahasa pengkodean untuk impresif adalah, nah ini polanya hampir sama, teman-teman harus tetap ingat tabel urutan alfabet tadi. Selanjutnya, P itu adalah urutan ke-16, R ke-18, E ke-5, C ke-3, I ke-9, U ke-21, dan S ke-19. Susunan sesuai urutannya harusnya itu 16185392119. Sedangkan pada pengkodean yang dituliskan pada soal itu adalah 911293581161. Nah, itu kalau teman-teman lihat itu penulisannya dibalik gitu ya. Artinya ada metode penyusunan penulisan secara terbalik. Oke, sekarang kita cari urutan dari kata-kata impresif dulu ya. Impresif itu I-nya 9, M13, P16, R18, E5, S19, S-nya 19 dua kali, I9, V22, dan E5. Maka urutan penulisannya harusnya itu adalah 9131618519199225. Karena penyusunan penulisannya dibalik, maka jadinya adalah 52299191581613119. Jawabannya adalah yang D. Hanya beda pada penyusunan penulisan ya teman-teman dari contoh soal 1 tadi. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai Chipper substitution atau bahasa panda. Model soal bahasa panda atau dikenal dengan Chipper substitusi atau juga dikenal dengan sandi substitusi. Kata kuncinya, satuan kata digantikan dengan satuan kata tertentu, bisa juga satuan huruf digantikan dengan huruf tertentu. Proses penggantian ini memiliki pola yang teratur dan penyusunan yang teratur. Model soalnya yaitu ada kode dan artinya. Tugas kita adalah menemukan polanya. Dari pola tersebut, kita bisa mengartikan suatu kode atau juga bisa mengkodekan suatu kata atau rangkaian huruf. Nah, kata kuncinya adalah pola penggantian, apa diganti dengan apa, seperti itu ya. Dan pola penyusunan yang teratur. Oke, daripada teman-teman bingung, kita simak contoh soalnya. Contoh yang pertama, K sama dengan 5. Maka, pertanyaannya apa ini? Nggak bisa baca ya teman-teman. Nah, maka kita cari polanya dulu seperti apa. K sama dengan 5. Nah, kita cek alfabet urutan kelima itu sama dengan apa? A, B, C, D, E. Ternyata yang kelima itu adalah E. Berarti maksud dari K sama dengan 5 itu sama juga seperti K sama dengan E. Karena urutan yang kelima itu adalah E gitu ya. Sehingga kalau dituliskan nanti K itu sama dengan E, K, L, M, N, O, P, Q kita tulis sampai Z. Terus kita lanjut A, B, C sampai J. Selanjutnya kita tuliskan K itu sama dengan E. Kita urutkan lagi E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D. Nah, maka nanti akan terbentuk pola alfabet yang seperti ini. Selanjutnya kita membaca kata-katanya ini menjadi apa gitu ya. Kita cek H di situ menjadi apa gitu ya. Kita cari huruf H. H menjadi B. K menjadi apa? E. Berarti BE gitu ya. X menjadi R. G menjadi A. Nah, nanti kalau teman-teman bisa mencocokkan, nanti akan terbentuk suatu kalimat seperti ini. Berapakah hasil dari 1 ditambah 1? Nah, maksudnya dari bahasa panda nanti itu akan terbaca berapakah hasil dari 1 ditambah 1. Jawabannya adalah 2, gitu kan ya teman-teman. Tapi ini 2 kalau menurut kita. Menurut bahasa panda gimana? Kita cek D itu diganti dengan huruf apa? D berarti kita cari D yang di sini, yang di sebelah kanan. D ini. D diganti dengan J. U kita cari, U diganti dengan A. Terus A diganti dengan G. Maka 2 itu sama dengan JAG. Jawabannya adalah yang do, gitu ya teman-teman. Contoh soal nomor 2. H sama dengan 12. Terus nanti kata-kata yang apa yang susah ini itu akan terbentuk kalimat apa nanti kita cek gitu ya teman-teman. Nah, H sama dengan 12, huruf ke-12 dalam alfabet itu adalah L. Maka urutannya sebagai berikut. Nah, ini kalau diurutkan H, I, J, K, L, M, N, O, P sampai Z kembali lagi. Nah, ini adalah huruf pandanya.
Yang ini LMNOP ini adalah huruf aslinya, huruf alfabetnya. Karena tadi H sama dengan L gitu ya. Nah, maka nanti D itu akan sama dengan apa? D. Nah, ini D sama dengan H. Terus A kita cek sama dengan E, berarti HE. S sama dengan W. W sama dengan A, berarti HEWA. J sama dengan N, berarti hewan, gitu ya. Yang kata DASWJ itu sama dengan hewan. Dan seterusnya, nanti kalau teman-teman cari di polanya ini, maka akan terbentuk kalimat hewan di bawah ini yang termasuk insekta adalah, gitu ya teman-teman. Nah, untuk bisa menjawab ini, teman-teman juga harus bisa mengubah bahasa Panda ini menjadi suatu kata, gitu ya. Coba yang A, G, H, Z, W, itu kalau dirubah, G itu sama dengan K, Q itu sama dengan U, Z itu sama dengan D, W itu sama dengan A. Berarti yang A ini adalah kuda. Yang B itu sama dengan ayam, yang C sama dengan belalang, yang D sama dengan harimau, yang E sama dengan ular. Dari kelima hewan ini yang termasuk insekta adalah yang mana teman-teman? Yang belalang. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya contoh soal yang terakhir. Contoh yang ketiga, berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. Wang ing ung king berarti kemarin juga hujan. Nung ing ung berarti kemarin cerah. Mung berarti besok. Maka nung ing mung king memiliki arti apakah A besok juga cerah, B kemarin dan besok cerah, C besok cerah dan juga hujan, besok hujan hari ini cerah, atau E besok juga hujan. Nah, teman-teman harus tahu bagaimana polanya. Di sini ada kode, ada arti. Wang ing ung king itu artinya kemarin juga hujan. Nung ing ung itu artinya kemarin cerah. Mung itu artinya besok. Nah, untuk yang nung ing mung king artinya apa? Seperti itu ya teman-teman. Nah, dari kalimat pertama dan kedua terdapat kata yang sama, yaitu kata kemarin. Ini, kemarin ini kan sama ya. Berarti kata kemarin itu tidak sama dengan king, bukan king. Kemarin juga tidak sama dengan wang atau nung. Berarti kemarin itu bukan king, bukan wang atau nung. Berarti tinggal sisa apa teman-teman? Sisa ing ung gitu ya. Apakah benar ing ung itu kemarin? Coba kita cek. Nah, kata yang ketiga itu ada mung. Mung itu adalah besok. Berarti mung yang ini itu adalah besok. Ternyata di semua pilihan jawaban ada kata-kata besok ya teman-teman. Nah, mung ini adalah besok. King tadi kan ada kata tersendiri, berarti ada satu kata, ada dua kata. Nah, kemungkinan nung ing itu menjadi satu kata, berarti wang ing juga satu kata gitu ya. Tapi jika diperhatikan, kalimat yang dinyatakan terdapat kata nung ing bersamaan, yaitu yang kalimat kedua dan keempat. Nung ing ini juga nung ing. Maka bisa disimpulkan bahwa kemarin itu adalah kata ung. Sedangkan wang ing itu adalah hujan, nung ing itu adalah cerah, dan king itu adalah juga. Nah, sehingga dari kata nung ing mung king itu nanti akan terbentuk kalimat nung ing tadi adalah sama dengan cerah, mung itu adalah besok, king itu juga. Cerah, besok juga. Kalau disusun menjadi kata-kata besok juga cerah, gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, itulah tadi beberapa contoh soal mengenai bahasa Panda. Semoga dari video ini teman-teman bisa memahami bagaimana bahasa Panda dan bisa mengerjakan soal-soal dengan mudah. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.